Sering nggak sih kita mikir, bisnis kita ini beneran jalan ke arah yang tepat atau enggak? Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah alat klasik yang bisa bantu kita ngelihat gambaran besarnya, bukan cuma soal keuntungan semata, yaitu balance scorecard. Coba bayangin deh, banyak banget bisnis yang ngukur suksesnya itu dengan ngelihat ke belakang. Profit kuartal lalu, penjualan tahun kemarin. Tapi bahaya nggak sih kalau kita nyetir cuma ngandelin kaca spion? Nah, inilah yang terjadi. Kalau satu-satunya yang kita peduliin cuma laba kuartal lalu, kita itu sebenarnya lagi kena tunnel vision. Mungkin kita ngerasa ngebut, tapi kita sama sekali nggak lihat ada tikungan tajam atau lubang besar di depan. Jadi, gimana caranya biar kita bisa dapat pandangan 360 derajat yang utuh? Disinilah balance scorecard masuk sebagai solusinya. Tapi jangan bayangin ini kayak spreadsheet yang rumit ya. Anggap aja ini dashboard strategis buat seluruh perusahaan Anda, yang nunjukin semua gambaran penting, bukan cuma satu angka doang. Intinya apa sih? Gampangnya gini, kita mau mastiin semua kerjaan sehari-hari, dari level staff sampai bos besar, itu semua nyambung dan ngedukung strategi utama perusahaan. Jadi kita ngukur hal-hal yang beneran bikin sukses jangka panjang, bukan cuma ngejar untung sesaat. Nah, yang keren dari balance scorecard itu adalah cara dia mecah gambaran besar yang rumit ini. Jadi kita nggak cuma fokus ke satu angka aja, tapi ada 4 meteran penting yang harus kita pantau. Sistem ini maksa kita buat nanya 4 pertanyaan krusial yang akhirnya menciptakan keseimbangan. Kita nggak bisa tuh mentingin keuangan tapi ngorbanin pelanggan, atau fokus ke proses internal tapi lupa sama tim kita sendiri. Semuanya harus sinergi. Pertama, meteran keuangan. Ya, ini yang paling kita kenal lah ya. Isinya soal profit, nilai buat pemegang saham, dan sejenisnya. Kedua, meteran pelanggan. Di sini kita tanya, pelanggan kita puas nggak ya sama kita? Mereka loyal nggak? Apa yang mereka mau? Ketiga, meteran proses internal. Ini kayak kita ngintip ke dalam mesin perusahaan. Operasional kita efisien nggak? Efektif nggak? Inovatif nggak? Dan yang terakhir, tapi penting banget, meteran pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini kita cek, tim kita punya skill yang cukup nggak buat tantangan masa depan, sistem kita siap nggak buat adaptasi. Nah, lihat kan, keempat meteran ini kalau digabung, jadi gambaran lengkap kesehatan perusahaan. Tapi, ini bukan cuma sekedar 4 daftar yang kepisah loh. Justru keajaibannya itu muncul pas kita lihat gimana keempat perspektif ini saling nyambung satu sama lain. Untuk membangunnya, ada prosesnya, nggak bisa asal. Kita mulai dari visi paling atas, terus turun, sampai ke aksi-aksi spesifik yang harus dilakuin buat capai visi itu. Jadi, poin krusialnya itu ada di langkah ke-6, yaitu membuat peta strategi. Disinilah biasanya momen ahanya muncul. Dan ini dia rantai sebab akibatnya. Keren banget kan? Ini nunjukin kalau investasi ke tim kita, lewat pembelajaran dan pertumbuhan, itu bukan cuma biaya, tapi beneran investasi. Karyawan yang makin jago, bikin proses internal makin efisien. Proses yang lebih baik, bikin pelanggan makin senang. Dan ujung-ujungnya, pelanggan yang senang, itu yang bawa duit. Bener-bener nyambungin titik dari training sampai ke profit. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi di dunia nyata gimana? Yuk kita bedah plus minusnya dan lihat contoh benerannya. Meskipun BSC ini keren banget buat ngasih gambaran utuh, ini bukan tongkat sihir. Ini butuh komitmen serius dan pemikiran yang mateng banget buat nerapinnya dengan benar. Kunci suksesnya ada 3. Pimpinan yang benar-benar dukung, karyawan yang paham strateginya mau kemana, dan tentu aja data yang akurat buat ngukurnya. Coba lihat contoh universitas ini. Daripada tujuannya cuma meningkatkan layanan, yang mana itu abstrak banget, mereka bikin jadi konkret. Waktu layanan harus di bawah 10 menit. Skor survei kepuasan harus di atas 85%. Tiba-tiba, semua orang dari dekan sampai staf administrasi jadi tahu persis sukses itu kayak gimana dan apa yang bisa mereka lakuin buat nyampe ke sana. Oke, jadi dari semua obrolan kita, apa sih satu hal paling penting yang perlu kita ingat soal balance scorecard? Kekuatan utamanya itu adalah dia bikin strategi yang tadinya di awang-awang jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa dilihat, dimengerti, dan jadi bagian dari kerjaan semua orang setiap hari. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungin. Kalau Anda harus bikin scorecard untuk tim Anda, kira-kira apa yang bakal Anda ukur? Coba pikirin, selain angka-angka yang biasa, metrik apa sih yang sering kali kita lupain?
Padahal itu yang benar-benar jadi motor penggerak kesuksesan di lingkungan kerja Anda.